Jadi saya rasa harusnya bangsa ini menghitung Pak Andika Perkasa dengan value yang ada pada diri beliau. Jadi percayalah bahwa ketika beliau muncul, ini orang akan terkesima dan akan memberi support positif pada pasangan yang kelak bergandengan dengan Pak Andika besok. Halo teman-teman Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Kembali lagi bersama saya Triana yang kali ini akan membahas peluang dari Jenderal Andika Perkasa yang akan maju menjadi Capres atau calon wakil presiden. Menurut Bapak nih, bagaimana Pak peluang dari Bapak Andika ini untuk maju ke Capres ataupun Cawapres? Ya, kalau kita lihat Jenderal Andika Perkasa, itu penggemarnya banyak. Apalagi pada saat beliau menjabat Panglima TNI. Nah, masalahnya adalah setelah pensiun atau turun dari jabatan Panglima TNI, beliau seperti menghilang dari panggung politik. Banyak orang mempertanyakan, banyak orang yang menganggap Pak Andika tidak berminat. Padahal potensi beliau ini sangat besar, bukan hanya sekedar calon wakil presiden yang kemarin misalnya dari Koalisi Perubahan ada isu mendekati Pak Andika, kemudian dari pihak-pihak lain juga melakukan pendekatan dengan Pak Andika gitu, tapi sebenarnya beliau Jenderal Andika Perkasa itu layak untuk kita usung menjadi calon presiden untuk orang nomor 1. Cuma kan memang masalahnya adalah siapa parpol yang akan meminang beliau, itu satu, karena untuk pilpres kan perlu perahu, perlu tiket untuk itu. Bahkan harus ada yang berkoalisi selain PDI Perjuangan. Nah, parpol mana yang berminat untuk memberikan tiket gratis? Karena yang namanya Jenderal Andika Perkasa itu juga perlu di-treatment juga, diperlakukan beberapa tahap-tahapan awal agar terlihat moncer gitu sebagai calon presiden. Tapi dari segi potensinya, dari segi bobot beliau, bagi saya beliau sangat pantas apabila kita hitung sebagai calon presiden. Nah, karena ada keterbatasan dukungan parpol, kemudian juga mungkin sampai hari ini orang Indonesia masih melihat status militer itu pro dan kontra. Mungkin kalau dilihat Pak Andika sebagai calon wakil presiden, itu benar-benar seksi ya. Saya melihatnya sebagai joker, ditempatkan di Mas Ganjar, oke, ditempatkan dengan Pak Anies oke, tapi mungkin kalau dengan Pak Prabowo agak kurang pas karena sama-sama berlatar belakang militer. Tapi jelas dua kubu ini, apakah yang ada di pihak Mas Ganjar, yang ada di pihak Mas Anies begitu, pasti memperhitungkan sosok Jenderal Andika Perkasa sebagai wakil mereka. Nah, kalau itu bagi saya tidak terlalu banyak isu yang harus kita bantah gitu terkait figur Pak Andika. Nah, masalahnya adalah saya masih ingin agar Pak Andika muncul di panggung politik dan menyatakan diri sebagai calon presiden. Nah, itu bakal geger itu kan, akan terkejut-kejut. Mas Ganjar akan terkejut, Pak Prabowo akan terkejut, Anies Baswedan akan terkejut. Tapi kan mereka pasti akan mencibir lagi. Parpolnya mana, perahunya mana, kan seperti itu. Nah, kalau sudah bicara parpol, kalau Pak Andika mengatakan sebagai calon presiden, itu bukan isu lagi karena kekuatan politik itu akan berubah dan akan menjadi dinamis lagi, bahkan mungkin bisa jadi kocok ulang. Tapi kan selama ini saya dengar setiap kali ada ketua umum parpol atau tokoh parpol mau bertemu dengan Pak Andika, bukan hanya sulit, tapi juga tawaran-tawaran itu selalu dianggap oleh Jenderal Andika sebagai tawaran yang berlebihan. Tapi saya sebagai konsultan politik jelas memahami maksud Pak Andika itu, bahwa sekali saya menyatakan siap, sekali saya mengatakan berminat untuk dicalonkan apakah sebagai presiden atau wakil presiden, itu akan menimbulkan dampak politik yang sangat besar. Bisa menjadi pertaruhan luar biasa terhadap figur Pak Andika sendiri maupun parpol-parpol yang selama ini memiliki hubungan baik dengan Pak Andika. Jadi saya katakan bahwa kita harus hari ini ya tetap meyakini bahwa figur Jenderal Andika Perkasa adalah figur
yang menjadi sentralnya politik Indonesia di 2024. Mau nggak mau, orang jadi calon presiden aja beliau pantas, apalagi kalau jadi calon wakil presiden. Nah, kita lihat ini arahnya kemana, pendulum politik akan seperti apa. Saya rasa momentum Pak Andika, meskipun beliau tidak lagi menjabat Panglima TNI atau sudah dikatakan pensiun, tetap yang namanya sosok Andika Perkasa merupakan sosok yang spesial di mata para pemerhati politik dan juga dari berbagai elemen masyarakat kita. Jadi saya harapkan ya Citra Indonesia berharap Pak Andika muncullah di panggung politik Indonesia dalam waktu yang tidak begitu lama lagi. Jangan sampai kehilangan momentum. Orang mengatakan Pak Andika bisa kehilangan momentum, tapi kita pikir masih beberapa bulan ke depan pun Pak Andika akan tetap dikenang sebagai Panglima TNI yang punya sisi-sisi yang membanggakan lah buat mereka kalau mereka ingin mendukung Pak Andika sebagai calon presiden atau wakil presiden. Karena kan figur-figur yang ada sekarang kan juga masih tidak terlalu seksi-seksi amat lah gitu kan. Orang masih ribut bahwa ini lebih bagus, yang ini banyak salah, yang ini kacau balau, yang ini koalisi besar, yang ini didukung oligarki, yang ini macam-macam begitu kan. Nah, mudah-mudahan kalau Pak Andika muncul, itu bisa menjadikan alternatif bagi perpolitikan Indonesia, terutama untuk Pilpres 2024. Kalau dilihat dari background Pak Andika sendiri nih Pak, yang mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan juga mungkin itu menjadi nilai plus ya bagi penilaian masyarakat. Tapi di ujung-ujung sini nih seperti Pak Andika menghilang Pak. Lalu apakah itu menjadi hal yang potensial menjadikan Pak Andika Perkasa ini jadi presiden maupun jadi wakil presiden? Jadi banyak parpol yang dulu saja pada saat Pak Andika itu aktif sebagai Panglima TNI, banyak yang meminang dan meminta beliau mempersiapkan diri. Pada saat beliau selesai menjabat sebagai Panglima TNI, langsung bergabung dengan parpol tertentu. Itu ada yang menawarkan itu. Atau juga konsultan-konsultan yang berbicara di media-media mengatakan sebaiknya Pak Andika mengunjungi elemen-elemen masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, kampus-kampus gitu kan. Itu juga banyak, tapi toh selama jadi Panglima TNI, Pak Andika juga tidak melakukan itu. Praktis, sangat minim lah Pak Andika mengunjungi kelompok-kelompok masyarakat di luar kepentingannya beliau sebagai Panglima TNI. Jadi memang kalau dikatakan apakah Pak Andika berpolitik, saya katakan tidak, karena tidak mengambil panggung. Sampai sekarang pun kalau dikatakan menghilang, yaitu memang konsistensi dari Pak Andika. Nah, tinggal apakah penggemar-penggemarnya ini atau orang-orang yang menganggap bahwa Jenderal Andika Perkasa bisa dijadikan sebagai figur alternatif, mau terus menabuh genderang untuk mengingatkan orang-orang di dunia politik Indonesia bahwa Andika Perkasa adalah figur yang harus tetap dihitung sampai kapanpun untuk Pilpres 2024. Nah, itu yang saya rasa harus dipahami. Jadi, kalaupun dia menghilang, value-nya itu masih dikenang. Karena memang dianggap Pak Andika betul-betul sosok panglima gitu. Bahkan sampai hari ini orang masih melihat itu. Bukankah hal yang seperti itu ya Pak, yang kayak Pak Andika yang tidak mau berpolitik dan juga jarang sekali timbul di masyarakat yang menjurus ke politik itu bukannya menjadi nilai minus ya Pak? Jadi masyarakat itu nggak semuanya tahu nih siapa sih Pak Andika Perkasa, yang masyarakat tahu hanya sebagai panglima saja. Apakah dengan menjadi panglima, Pak Andika ini sudah memiliki hal yang bisa menjurus gitu ke arah politik? Begini, kalau dikatakan menjurus, saya bisa katakan iya, karena sebagai Panglima TNI kemarin beliau cukup mendapat perhatian media. Beliau cukup mendapat panggung dalam pemberitaan. Dan karena ada panggung-panggung di pemberitaan itu, orang mempertanyakan, wah Bapak ini keren nih, pasti nih mau nyalon nih. Apa mau nyapres atau cawapres? Ya harusnya didukung dong. Paling enggak ya dia cawapres lah, berpasangan dengan si A, si B gitu. Ini cocok nih gitu kan. Tapi kan Pak Andika tidak merespon itu. Artinya itu kan sama seperti Mas Ganjar kemarin. Dikatakan Mas Ganjar belum bergerak, tapi elektabilitasnya sudah 30% lebih, bla 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 bla. Nah, bayangkan itu, Pak Andika Perkasa belum melakukan apa-apa, tapi sudah dihitung orang. Bagaimana? Jadi bisa kita
prediksi bahwa ketika nanti misalnya Pak Andika tergugah hatinya untuk muncul di panggung politik, itu akan menjadi semacam gelombang besar. Saya nggak berani menyebut tsunami politik, tapi akan menjadi gelombang kejut yang besar dalam panggung politik Indonesia. Itu saya pastikan seperti itu. Karena yang memiliki background Jawa, background tentara dan jenderal gitu, itu tidak banyak gitu untuk diadu dalam pentas politik kita gitu. Apalagi ditambah lagi jenderal terpelajar gitu ya, educated people gitu. Jadi nggak banyak lah kita punya preferensi atau figur-figur yang terbatas kalau melihat background-background yang seperti itu. Jadi saya rasa harusnya bangsa ini menghitung Pak Andika Perkasa dengan value yang ada pada diri beliau. Jadi percayalah bahwa ketika beliau muncul, ini orang akan terkesima dan akan memberi support positif pada pasangan yang kelak bergandengan dengan Pak Andika besok. Begitu. Pak Andika sebagai Panglima melihat tentara ini organisasi militer ini bukan hanya sekedar organisasi mekanistik, bukan organisasi tempur saja, tapi memang di situ ada nilai-nilai humanisme di situ, humanisme kita yang bagi saya itu harus menjadi contoh yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin kita.